is very big. There are 20 classrooms and 40 chairs for students. The teacher table is in front of the classroom. Good. The teacher is sit behind the table. Behind her is the whiteboard. The seat beside the whiteboard is a map of Indonesian archipelago. Under the map, there is a bookshelf. Yes, next. There are two windows in the room. Okay. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. Okay, good. Next to the Dini. Okay, Dini, let's start it. My classroom is very big. There are 20 classrooms and 40 chairs for students. The teacher table is in front of the classroom. The teacher sits behind the table. Behind her is the whiteboard. Besides the whiteboard is a map of Indonesian archipelago. Under the map, there is a bookshelf. There are two windows in the room. Between the windows is a picture of Prambanan Temple. Okay, very good. Okay, let's do the questions. Let's answer 4 questions in the paper. First question: my classroom is very big. The underlined word has similar meaning. What's the answer, Safa? E. What's E? Like. That's right. Okay, next. To the number 2. How many chairs in the classroom, Dini? B. 40. Yes, that's right. Next. Where does the teacher sit, Safa? B. Behind The whiteboard. Okay, exactly. And last is number 4. What picture between the windows, Dini? A. Prambanan Temple. Okay, that's right. It's very good. So, this is the practice of the descriptive text, and you are doing very well. So, that's the descriptive text itself. Thank you for today. Let's say Alhamdulillah together. And thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start lesson today, let's say Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, how are you today? I am fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Let me introduce myself. My name is Nurwasiani, and you can call me Miss Wasi. And I'm here want to explain about English language. The topic today is about expressing agreement and disagreement. Okay, the aim of this topic is can make you understand about expressing agreement and disagreement. I will give you example about this topic. This is about agreement and disagreement. Can you
repeat again after me? Yes. The first is expressing agreement. I agree. I agree. I strongly agree. I strongly agree. I completely agree. I completely agree. And expressing disagreement, I disagree. I disagree. I strongly disagree. I strongly disagree. I don't agree. I don't agree. Yes, good job. Okay. Um, can you write your word or sentence? What you understand about this topic? Yes, Miss. Okay, you can write in the whiteboard. Not. Yeah, you're right. Can you read your expressing agreement and disagreement? Yes. Can you? You are right. Yes, and disagreement? Of course not. Yeah, you're right. That's expressing agreement and disagreement. Okay, now, do you understand about topic today? Yes, Miss. Okay, can you repeat again what you remember about expressing agreement and disagreement? Yes. Expressing agreement, what you remember? I agree. And disagreement? Of course not. Yeah, you're right. That's expressing of agreement and disagreement. Okay, now I will give you a segment. You can search and write in your books expressing agreement and disagreement, and then you can collect in next week. Okay, I think enough lesson today. Let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya, anak-anak. Let me introduce myself. My name is Farhan Dayat, and today we will learn about reading. Kita akan belajar tentang baca ya, anak-anak. Yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu apa itu pentingnya membaca. Yang paling mendasar dalam pentingnya membaca adalah dengan membaca kita mampu meningkatkan pengetahuan menjadi ajang rekreasi yang murah, itu sangat penting, dan menurunkan daya stres. Dengan baca itulah beberapa hal yang penting. Terus untuk keuntungan, apa sih keuntungan baca gitu kan? Hal yang membosankan gitu Pak, membaca itu. Saya rasa mungkin beberapa orang ada yang beranggapan seperti itu, tapi kita tidak bisa menggolongkan semuanya, tidak bisa membaca karena beberapa alasan tersebut. Namun perlu kita ketahui adalah dengan membaca otomatis kita akan lancar berkomunikasi. Yang pertama, karena dengan membaca kita otomatis akan memperbarui kosakata kita terus-menerus. Jadi dengan membaca setiap ada kosakata baru itu langsung diinput oleh otak dan akan diproses, dan outputnya adalah komunikasi itu. Outputnya adalah komunikasi ya. Jadi gimana sih seorang lancar bicara itu adalah dengan membaca itu kan. Dengan membaca kita akan lancar berkomunikasi. Terus yang kedua adalah membaca bisa meningkatkan daya ingat. Mungkin beberapa orang beranggapan aku sudah baca buku ini tapi kok lali piye kan. Padahal fun fact-nya dengan membaca itu bisa memperlambat terjadinya Alzheimer. Kalian tahu anak-anak Alzheimer adalah sebuah dalam istilah kita itu mungkin pikun atau lalian. Itu Alzheimer. Jadi fun fact-nya di situ. Jadi dengan baca otomatis kita akan memperlambat Alzheimer.
Alzheimer tidak dapat dihindari, tidak dapat dicegah, tapi bisa diperlambat dengan cara membaca, kan. Oke, terus dengan membaca pasti tidak jauh-jauh dari teks ya, anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tentang naratif teks. Secara definisi, naratif teks merupakan sebuah teks yang menceritakan suatu cerita khayal atau fiktif dengan tujuan menghibur secara kronologis yang bersambung, gitu kan. Jadi mungkin kalian pernah membaca sebuah cerpen, cerita pendek, cerita mini, ataupun novel, cerpen dan cermin merupakan salah satu bentuk naratif teks, salah satu bentuk. Nah, terus untuk struktur naratif teks anak-anak itu ada 4. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi pada bagian naratif teks adalah pembuka atau prolog, istilah tulisannya prolog yang diperkenalkan dari awal gitu kan. Itu namanya orientasi atau bahasa kita itu prolog. Untuk komplikasi adalah bagian masalah dalam cerita. Jadi komplikasi. Jadi ada sebuah alur ya kan. Itu ketika ada masalah, yang pertama itu kan, bagian pertama ada masalah itu namanya komplikasi. Untuk resolusi, ketika masalah tersebut diselesaikan. Jadi dalam setiap novel ada namanya resolusi, adanya penyelesaian sebuah masalah, itu namanya adalah resolusi. Terus yang terakhir adalah koda atau orientasi atau opsional. Bagian yang menjelaskan tentang pelajaran hikmah itu kan. Kalau kita umumnya kita biasa mengenal dengan hikmah, itu kan pesan yang disampaikan oleh penulis, inti dari tersebut, apa sih pelajaran yang bisa kita petik gitu anak-anak. Terus untuk dalam naratif teks ya, ada beberapa karakteristik dalam bahasa Inggris, mungkin ada beberapa ya kan. Yang pertama adalah past tense, kedua adverb time, 3 time conjunction, 4 is specific character, 5 is action verbs, and last is saying and thinking verb. Past tense adalah dalam naratif mungkin alur yang menceritakan tentang kejadian masa lalu ke kejadian sekarang. Terus untuk konjungsi waktu adalah time conjunction atau konjungsi waktu adalah sebuah konjungsi penyambung tapi menggunakan waktu, itu kan, menggunakan kata waktu. Misalkan gini. Nah gini, dia baru saja sampai gitu kan di Indonesia lah. Di Indonesia itu sampai itu menunjukkan sebuah waktu kan, berarti ada sebuah konjungsi, ada yang menjembatani itu kan. Terus karakter yang spesifik, mungkin karakter ada yang pernah membaca Dylan, mungkin seperti itu Dylan, ada Milea, ada Romeo and Juliet, seperti itu. Terus masih banyak lagi kok istilah-istilahnya atau dalam karakteristik bahasanya dalam sebuah naratif teks. Untuk ciri-cirinya, naratif teks punya 5. Correct me if I'm wrong. Yang pertama, naratif teks menceritakan kisah di masa lalu. Jadi alurnya itu alur maju dari masa lalu ke masa sekarang. Kalau dalam penulisan itu namanya alur maju. Yang kedua, memakai noun, kata benda, untuk menggantikan kata lawan. Kata ganti hewan, orang, benda dalam cerita atau benda dalam cerita. Ketiga adalah lebih merupakan cerita rakyat atau sudah diketahui dan berkembang pada masyarakat sebagai cerita bersama, meski dapat menceritakan secara ulang dalam versi yang berbeda. Dalam beberapa
apa namanya, beberapa cerita itu ada yang direka ulang dari berbagai negara. Misal Malin Kundang juga ada di Malaysia gitu. Gak cuma di Indonesia Malin Kundang. Terus yang keempat adalah unsur cerita terdiri atas setting waktu serta tempat. Jadi setting ini mungkin latar kejadian, waktu, tempat, terus tema itu kan, itu namanya setting cerita, itu namanya keseluruhan itu namanya setting cerita. Yang terakhir adalah bisa disusun ke dalam sebuah sekuen sederhana maupun tersusun dan berbagai sekuen yang kompleks atau yang rumit. Di sini sekuen merupakan pernyataan yang pelaksana eksekusinya secara urutan. Jadi sekuen ini suatu yang urut, sambung menyambung, yang sekuen. Sekuen bisa dibuat sesimpel mungkin, bisa dibuat secara serumit mungkin, atau mungkin akan ada plot gitu kan, plot twist atau gimana itu kan. Dalam penulisan itu ada namanya plot twist. Jadi pemelintiran cerita dari yang sebenarnya kita menyangkanya A, oh ternyata hasilnya ternyata gini, gak sama dengan A itu kan. Terus untuk jenis naratif teks adalah ada beberapa, ada 7. Pertama fable yang bercerita mengenai binatang. Yang kedua myth atau mitos, legend, legenda, biasanya cerita rakyat. Folktale atau cerita legenda itu cerita rakyat. Kalau folktale itu lebih diceritakan secara turun-temurun. Siti Nurbaya contohnya kan, apa namanya, turun-temurun itu kan, Siti Nurbaya itu. Terus fairy tales, dongeng, cerita rakyat atau cerita anak-anak. Contohnya itu seperti apa namanya, Tinkerbell mungkin, atau Harry Potter. Mungkin lebih ke ini sih, kurang memahami saya tentang apa contoh-contohnya, karena sedikit sekali membaca tentang dongeng. Untuk nomor 6 ada love story banyak ya di Indonesia. Love story itu seperti Dilan, Terelie, Firsa Besari itu kan biasanya genrenya love story, kisah cinta itu kan. Nah, beberapa tersebut juga ada yang namanya sci-fi. Sci-fi itu adalah genre science fiction, ada thriller atau misteri, ada horor, sejarah kan, dan personal experience atau pengalaman pribadi. Pada pertemuan kali ini saya akan membawa contoh tentang salah satu bentuk naratif teks genre fabel ataupun binatang. Mungkin secara garis besar ini bukan tentang fabel ya, atau tentang menceritakan binatang, lebih tepatnya tentang perumpamaan binatang itu. Ini saya bukan endorse ya anak-anak. Novel ini karya George Orwell menceritakan tentang binatang babi. Namun pada dasarnya babi tersebut adalah pemberian kesan terhadap suatu di dunia nyata, alegori atau perumpamaan seorang. Karena latar novel ini ditulis pada rentang waktu Perang Dunia Kedua, dan novel ini untuk hadir untuk mengkritisi tentang totaliter Uni Soviet pada masa itu. Kalau tidak salah, mungkin kalian bisa search di Google. Kalau tidak salah pada saat itu Stalin gitu. Stalin pada saat itu yang memimpin. Karena nggak langsung, ini sepertinya ini mengkritik Stalin ini kan. Tuh. Ini George Orwell, novelnya bagus ini. Cuman terjemahan saya agak sulit memahami karena kurang luas dengan bahasanya. Untuk contoh-contoh, kalian bisa searching di di Google ya anak-anak. Oke. Kalian
mungkin pesan terakhir saya adalah kalian jangan ini ya, jangan sering main gawe, lebih banyak baca. Karena dengan baca kalian akan menemukan hal-hal baru, wawasan baru. Karena ada pepatah mengatakan adalah buku adalah jendela dunia, gitu kan. Itu. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya anak-anak. Saya harap anak-anak mampu menangkap segala apa yang telah saya sampaikan dengan baik, dengan lancar, tanpa ada hambatan. Terus untuk tugas kalian minggu depan cari salah satu contoh naratif teks dalam bentuk cerpen, terserah penulisnya siapa, tapi yang paling penting adalah yang di dalam negeri ya kan, karena kan lebih gampang daripada di luar negeri. Oke, sekian pertemuan kali ini. Saya Hamdallah, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.